Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia, di mahsyar dan dalam surganya Firdaus tertinggi tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang punya masalah semoga Allah selesaikan, Allah lunasi hutang piutang, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa, terima doa-doa, dan selesaikan semua hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslafuna salihun wa nasana bid-du'a ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi 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 al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad yang bersambung kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terakhir kemarin kita bahas mengenai apa Pak? Duduk di antara dua sujud nih ya. Duduk di antara dua sujud ya terakhir. Ya Pak ya? Iya aja daripada salah kan. Kurang lebihnya benar. Alhamdulillah dalam perbuatan ataupun juga setiap dari apa yang kita lakukan ini ada panduan daripada baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW katakan wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nabi enggak suruh kita salat seperti Nabi, enggak. Karena itu mustahil. Nabi itu enggak bilang salatlah kalian seperti aku salat. Enggak mungkin, Pak. Zohir batin enggak mungkin ya. Jadi Nabi bilangnya yang mudah diikuti umat adalah kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat. Jadi yang diikutin itu apanya Pak salat itu? Zohirnya. Gimana Nabi gerak, gimana Nabi baca. Ya sekarang, ya. Gimana Nabi gerak, gimana Nabi baca. Karena yang itu yang kelihatan. Nah, maka bukan perintahnya salat seperti Nabi salat, tapi sholat seperti kita lihat Nabi sholat. Atau lebih spesifik, sholat dengan gerakan dan bacaan Nabi SAW. Karena kalau khusyuknya Nabi, mustahil kita ikutin. Tadaburnya, ikhlasnya, khudu, kerendahan hatinya di hadapan Allah, itu nggak mungkin kita ikutin. Tapi kalau pakaiannya Nabi kita bisa ikuti, peci yang Nabi pakai kita bisa ikutin, gerakan-gerakannya itu bisa kita ikutin, bacaannya bisa kita ikutin. Itulah yang memang Nabi SAW perintahkan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah. Nah sekarang kita sampailah kepada ini, tujuannya adalah belajar sholat terus. Kayaknya sholat nggak habis-habis kayaknya ini. Dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu, kita dari awal takbiratul ihram, bahkan dari azan iqomah, kok nggak beres-beres ini. Ya memang sholat sampai mati Pak. Kadang-kadang ustadz yang ini jelasin sholat, nanti ustadz yang lain jelasin sholat juga, tapi ilhamnya, penjelasannya beda-beda. Dan yang kedua, respon iqbal, penerimaan kita, hati kita kepada satu ilmu itu akan menyebabkan efek yang berbeda. Kalau respon kita udah begini, udah tahu. Kalau responnya kayak gitu, maka pasti nggak dapat apa-apa. Makin sedikit Pak. Tapi kalau ini penting buat saya, responnya kita gitu dulu. Saya udah berkali-kali, tapi ini penting buat saya. Nanti Bapak Ibu rasain ilmu yang didapat itu sama Allah itu dikasih futuh, dikasih barokah, sehingga memahami apa yang sebelumnya nggak paham, atau Allah tambahkan kefahaman yang sebelumnya hanya faham sedikit. Begitulah para ulama, mereka tuh baca, ada yang membaca Ihya Ulumuddin puluhan kali, hatam baca lagi, hatam baca lagi, sampai puluhan kali Pak.
Ada yang baca Sahih Bukhari beratus kali. Ada imam namanya Al-Imam Al-Imrani dalam mazhab Syafi'i. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Imrani. Beliau ini baca kitabnya Al-Imam Asy-Syirazi, terkenal dalam fikih mazhab Syafi'i, namanya Al-Muhadzab. Ini Al-Muhadzab ini fikih Syafi'i ada dalilnya gitu. Fikih Syafi'i ada dalilnya. Yang menyusun namanya Imam Asy-Syirazi. Kitabnya nggak terlalu tebal lah, sedang lah ya. Itu dibaca sama Imam Al-Imrani sampai 30 kali. Dan yang ajib beliau bilang, setiap kali saya baca, setiap kali saya ulang, itu saya dapat pemahaman baru. Akhirnya beliau bikin syarah daripada Muhadzab ini sendiri beberapa puluh jilid. Nah, jadi akhirnya itulah hasil respon. Bagaimana respon kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sedemikian. Kalau responnya biasa aja, responnya ini nggak penting, udah tahu, udah belajar, udah ngerti, apalagi udah hafal, maka siap-siap nggak dapat apa-apa. Ini perlu kita sampaikan sebagai muqaddimah. Takutnya khawatir karena perkara yang disampaikan ini sepele atau ringan sehingga kita tidak ngasih perhatian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala mukhtasaran fa idza sajada sajdata tsaniyah. Kemarin sampai duduk di antara dua sujud, maka selanjutnya sujud yang kedua. Qala fiha ma dzakarna fil ula sawaan. Kalau sujud yang kedua, maka dia membaca seperti bacaan sujud pertama. Enggak ada beda. Sujud kedua bacaannya sama seperti sujud yang pertama. Fa idza rafa'a ra'sahu minha, kalau sudah mengangkat kepala daripada sujud yang kedua, rafa'a mukabbiran. Diulang lagi sama beliau, nanti ngangkatnya dengan takbir. Berbarengan, Pak. Ngangkat kepala mulai Allah. Jangan ngangkat dulu, udah di atas baru Allahu Akbar. Ini biasanya sebagian a'imah, sebagian imam-imam. Nah itu takbirnya nanti setelah udah di dekat mic di atas baru Allahu Akbar. Jadi ketika dia ngangkat kepala itu nggak takbir. Ya nggak salah, nggak dosa, bukan. Cuma kurang sempurna. Karena mengangkat kepala dengan zikir juga yaitu takbir. Ini sudah kita bahas kemarin. Sallu, kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Maka kita usahakan salat kita itu semuanya penuh dengan zikir, penuh dengan ingat kepada Allah. Rafa'a mukabbiran wa jalasa lil istirahati jalsatan latifah bihaitsu taskunu harakatuhu sukunan bayyinan. Ini sebahagian amalkan, sebagian enggak. Ada sunnah yang beberapa orang suka ninggalin, Pak. Namanya duduk istirahat. Duduk itu istirahat, Pak. Ini duduk istirahat dalam sholat. Sunnah saat ketika bangun, sebelum bangkit daripada rokaat yang pertama menuju rokaat yang kedua, ataupun juga rokaat kedua menuju rokaat rokaat ketiga menuju rokaat keempat, maka ini kita berhenti ada di pit stop dulu sebelum lanjut, berhenti terlebih dahulu untuk duduk. Duduknya namanya duduk istirahat. Ini sujud yang kedua setelah rokaat pertama. Pada rokaat pertama mau bangkit ke rokaat keberapa? Marhaba. Kedua. Berarti masih ada yang konsen ya. Maksud ini saya ngetes aja nih biar ngantuk apa nggak ngantuk ini ya. Bangkit ke rokaat yang kedua, Pak. Allah. Duduk dulu. Duduk apa namanya? Istirahat. Duduk istirahat. Istirahat itu bahasa Arab ya, Pak ya.
Artinya memang istirahat memang. Allah duduknya persis seperti duduk di antara dua sujud. Iftirash, kaki kanannya tegak, kaki kirinya didudukin, tangannya rapat, duduk seperti duduk di antara dua sujud. Nah, setelah udah duduk sempurna, baru bangkit ke rokaat yang ke kedua, Pak, ini kan biar nggak sepi Pak, Bapak ini kan kita kalau diem-diem aja ini nggak dialog namanya, monolog, akhirnya jadi monoton, jadi akhirnya tidur gitu ya. Saya ingin ngajak bicara kepada yang bangun aja dah, yang tidur nggak apa-apa. Tadi sampai mana tadi? Sebelumnya, jadi gini Pak ya, saya praktekin ya. Kadang-kadang kita tuh malas untuk duduk. Jadi sebahagian hanya yang tua-tua lah, baru dia ngamalin yang ini nih, itu juga karena dia tua. Kalau yang masih muda-muda, ini nggak terlalu perhatian dengan duduk ini. Bangun dari sujud yang kedua, Allah, teruskan. Takbirnya jangan diberhentikan. Allah, duduknya sama seperti kita duduk di atas dua sujud. Kaki kanannya tegak, kaki kirinya didudukin, semua jari-jarinya ke arah kiblat, dan jari-jari tangannya sejajar dengan lutut. Ini takbir terus, kita nggak baca apa-apa, kita hanya baca takbir yang dilanjutin, jangan berhenti takbirnya. Allah, duduk dulu sampai tegak, hatta yastawiya jalisan. Nabi itu duduknya nggak cuman begitu Pak, duduknya hatta yastawiya jalisan. Nabi sampai duduknya tegak. Kalau duduk istirahat itu duduknya sampai duduknya tegak. Bahkan sebahagian riwayat duduk istirahatnya Nabi itu seperti duduk di antara dua sujud. Lama nggak Pak? Lama. Rabbighfirli warhamni wajib. Kurang lebihnya begitu. Maka sebagian pendapat ulama duduk istirahat itu lamanya seperti itu. Cuma karena dalam mazhab kita khawatir menambah rukun, menambah duduk lagi, sehingga Imam Nawawi dan juga para ulama lainnya duduknya jalsatan latifah, duduk yang sebentar aja, jangan lama-lama. Khawatirnya jadi nambah rukun, jadi nambah duduk. Kalau nambah rukun, sholatnya batal. Bapak sujud mestinya 2 kali jadi 3 kali, sengaja. Sholatnya jadi gimana? Batal, nambah rukun perbuatan, rukun fi'li. Maka duduknya sebentar, Allah. Selanjutnya adalah ketika naik, waktu bangkit dari sujud, itu mestinya kepala, terus kemudian tangan dengan lutut. Urutannya, kepala dulu naik, baru tangan, baru lutut. Kebalikan dari turun. Kalau turun, lutut dulu, baru tangan, baru kepala. Kalau bangkit, kebalikannya. Baginda Nabi itu kepala dulu, baru tangan, baru lutut. Maka tadi yang kita angkat kepala dulu, itu udah pasti. Allah, perhatikan ya, Allah. Tangan dulu, baru lutut. Ngerti ya? Kepala, tangan, lutut ketika naik. Ini bagi yang masih kuat. Yang nggak kuat ya jangan tanya lah Pak. Gitu mau punya bini baru, yalah bangun dari sujud ayo dan kongkongan. Gitu ya. Bangun Allah yang kuat. Allah. Ini sender. Ini juga sebagian ulama mensunahkan karena memang baginda Nabi SAW beliau itu sholat seperti sholatnya orang tua. Orang tua dia bersandar, ya tamid, beliau tidak bangkit kecuali dengan bersandar terlebih dahulu ke tanah. Nah maka ini buat pijakan, ini buat dorongan. Nah kalau yang udah agak sepuh ya, yang tidak muda lah, nah maka dia begini, loh, gini ya Pak. Jadi lututnya itu diangkat, didorongnya pakai tangan, karena ininya udah nggak kuat. Nah, perlu nge-gym dulu ya, perlu olahraga lagi biar nanti pelumasnya ada lagi Pak, olahraga lagi itu caranya. Jadi kalau kita yang masih kuat,
yang masih muda, maka tangannya diangkat dulu. Allah. Sandar tapi tangannya diangkat. Allah. Jadi ke terakhir itu adalah lutut. Kalau turun, lutut dulu, baru tangan, baru kepala. Kalau bangun, kepala dulu, baru tangan, baru lutut. Begitu caranya. Jadi ukuran daripada duduk istirahat ini seukuran tumakninah atau ukuran kurang lebih subhanallah. Sambil takbirnya dilanjutin, enggak berhenti. Takbirnya dilanjut, Pak. Jangan berhenti takbirnya, ya. Terus kemudian, nah kalau berdiri, apakah kita mengepal? Sebagian ada yang mengepal. Mengepal itu, ini kalau dilihat dari riwayat, jadi Nabi SAW itu bangkit daripada sujud mislal ajin. Nabi SAW itu bangkit daripada sujud seperti orang ajin. Ajin ini bahasa Arab ya Pak ya. Ajin itu bisa bermakna mengulen. Ngulen tau nggak Pak? Adonan, mengadon. Jadi kalau Bapak ambil tepung sama telur sama air terus di apa namanya? Diulen kalau bahasa ininya. Bahasa Bapak apa? Diadon. Bapak tahu tukang martabak kan? Nah kurang lebih begitulah. Kalau martabak kan begini-gini nih kan ngulennya. Nah ini diulen namanya, jadi satu. Nah itu namanya bahasa Arabnya ajin. Ajana artinya mengadon daripada adonan-adonan. Dari sana Syekh Albani memahaminya itu dengan ngepel. Jadi karena menurut beliau yang namanya mengadon itu dengan mengepal. Saya juga nggak tahu tuh apa iya orang ngadon tuh ngepel begini Pak. Nah kalau gini iyalah. Kalau gini kan nggak ada Pak. Ada orang mengadon tuh dengan cara nonjok-nonjok ataupun mukul-mukul. Nah, akhirnya sebagian Bapak kalau lihat, kalau bangun daripada sujud itu gini. Dari mana itu dia? Dari hadis tadi. Mithlal ajin, seperti orang yang ajin. Ajin kalau secara bahasa Arab artinya orang yang mengadon. Tapi kata Imam Asy-Syarbini, ini dalam kitab Mughnil Muhtaj dalam mazhab Syafi'i, ajin di sana itu bukan artinya orang yang mengadon, tapi orang tua. Namanya orang tua, sholat bangun seperti orang tua itu lebih masuk akal dibandingkan bangun seperti orang yang mengadon tepung. Kalau seperti orang tua, maksudnya letakkan tangannya dulu di tanah. Itu makna dari seperti orang tua. Seperti yang tadi saya ajarin. Karena orang tua emang kayak gitu dulu, taruh dulu tangannya di tanah. Nah baginda Nabi seperti orang tua, itu maksudnya. Jadi bukan seperti mengadon. Yang kedua, hadisnya dhaif. Ini kata Imam Syarbini, bukan kata saya. Jadi itu nggak dipakai. Kalaulah dimaknai mengadon, itu nggak dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, makna daripada mengadon itu sendiri. Orang mengadon tuh nggak begini Pak. Setahu saya, orang tuh mengadon begini minimal. Ini Pak ya, meremas. Berarti kalaulah mau dimaknai mengadon, mestinya gini nih Pak bangunnya. Ngerti gak? Gini nih Pak. Nah, jadi kedengeran. Nah gini. Ini seperti ada mengadon. Kalaulah mau dipakai secara zohir hadis ini, itu seperti mengadon ya seperti ini. Jadi bukan begini. Ala kulli hal nggak salah. Cuma kita melihat daripada praktek ulama-ulama kita itu tidak ada yang begini. Yang begini itu dari Syekh Albani itu karena memahami hadis dengan pemahaman beliau, begitulah kurang lebihnya. Jadi kalau kita memahami tadi hadisnya itu seperti orang tua, bukan seperti orang yang mengadon. Sekalipun mengadon, nggak ada orang mengadon itu pakai tinjuan begini nih Pak, nggak ada nih Pak. Nah ini sehingga prakteknya enggak seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya dengan tenang, sampai tenang, duduk istirahat itu sampai tenang. Jadi bukan sekedar
Allah belum tenang udah jalan lagi, enggak. Yang dianjurkan duduk tuh sampai tenang dulu, baru lanjut ke berdiri. Sampai tenang sukunan bayinat, summa yaqumu ila rakaat tsaniyah, baru bangkit ke rakaat yang kedua. Wa yamuddu takbiratal lati rafa'a biha minas sujud ila ayyan tasiba qa'iman. Nah ini beliau tekankan, panjangkan takbir sejak kita mengangkat kepala, dipanjangin sampai tegak badan, berdiri. Jadi enggak berhenti. Wa yakunul maddu ba'da lam min Allah. Yang dipanjangin yang mana? Dari takbir lo-nya lah, Allah, itu yang dipanjangin. Nanti gimana kalau lebih daripada 7 harokat? Itu khusus untuk takbiratul ihram, nggak boleh lebih dari 7 harokat. Tapi kalau takbir-takbir yang lain, takbir intiqal, perpindahan, takbir-takbir perpindahan, itu lebih dari 7 harokat pun nggak masalah, Pak. Ngerti ya Pak ya bedanya ya? Kalau takbiratul ihram tuh memang sebagian ulama tidak memperbolehkan panjangnya berlebihan sampai 7 harokat. Allah, niatnya panjang banget. Usolli fardu dalam hati ini. Udahnya was-was lagi. Mustaqbil mustadbil arba'ah jadi akhirnya susah sendiri akhirnya ini kan. Itu baru membatalkan sholat. Tapi kalau takbir-takbir perpindahan itu nggak jadi masalah gitu ya. Wajal satul istirahat mustahabbah aqibas sajadati tsaniyah min kulli raqatin yaqumu anha. Kapan disunahkan duduk istirahat ini? Duduk istirahat dianjurkan, disunahkan setelah sujud yang kedua dari rakaat yang nggak ada tasyahudnya. Rakaat yang nggak ada tasyahudnya, yaitu rakaat Pak, assalamualaikum Pak. Rakaat yang nggak ada tasyahudnya, cinta. Rakaat ke pertama sama ketiga. Itu pun kalau nggak ada tasyahudnya. Sebenarnya nggak ada patokan sih rakaat pertama atau ketiga. Karena bisa jadi rakaat pertama ada tasyahudnya. Ya, masbuk. Rakaat pertama dia ikut imam yang udah rakaat terakhir, atau minimal dia ikut imamnya yang rakaat kedua. Makmumnya baru rakaat pertama. Paham Pak sampai sini? Maknanya rakaat pertama dia ada tasyahudnya. Nanti rakaat kedua dia nggak ada tasyahudnya justru. Nah maka dia duduk istirahat, kuncinya ataupun patokannya, kaedahnya yang tidak ada tasyahudnya. Yang ada tasyahudnya, dah jelas dia duduk pasti untuk tasyahud awal. Tapi yang nggak ada tasyahudnya, sunnah untuk duduk istirahat. Ngerti Pak ya? Mau itu ketika rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kalau nggak ada tasyahudnya, tetap dianjurkan duduk istirahat. Bahkan, ini mah bahkan, tasyahud awal itu sunnah apa wajib? Assalamualaikum. Tasyahud awal itu Pak, sunnah apa wajib? Kok Bapak ragu-ragu gitu ya? Sunnah apa wajib? Sunnah. Kita nggak wajib, kita nggak harus melakukan tasyahud awal gitu maksudnya. Sholatnya sah walaupun nggak pakai tasyahud awal. Sampai sini bisa dipahami ya Pak ya? Seandainya Pak, saya sengaja nggak mau tasyahud awal. Rakaat kedua saya mau bangun, nggak mau tasyahud awal. Pertanyaannya, sunnah nggak duduk istirahat? Ngerti nggak? Saya ulang ya. Tasyahud awal itu kan nggak wajib, boleh aja ditinggalin, walaupun sunnah sujud sahwi, sunnah juga, nggak wajib juga sujud sahwi itu. Karena saya nggak mau tasyahud awal, sengajalah saya bangun langsung ke rakaat yang ketiga berarti. Ini rakaat kedua nih, rakaat ketiga. Sengaja nggak mau tasyahud awal. Pertanyaannya, sunnah nggak dia duduk istirahat? Udahnya nggak tasyahud awal, dia duduk istirahat pula kan? Tetap sunnah. Nah, gitu Pak. Karena nggak ada
tashahudnya. Ngerti nggak Mas ini? Nah, tapi ada yang keliru. Yang keliru itu adalah bangun dari sujud tilawah. Orang bangun dari sujud tilawah duduk istirahat. Pasti nggak ngerti ini. Duduk istirahat itu hanya untuk bangun dari rokaat, bukan daripada sujud tilawah. Jadi ketika innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sujud apa? Tilawah. Berapa kali? 72 kali lagi Bapak ini ya. Berapa kali Pak? 1 kali sujud tilawah. Ini yang enggak sujud tilawah ini kayaknya nunggu imam deket-deket ruku nih Pak biasanya. Ya Pak ya. Sujudnya sekali aja. Nah setelah dia sujud, bangun kan? Allahu akbar. Sebahagian orang duduk istirahat, ini keliru. Jadi kata ulama, orang tuh dilihat ngerti fikih apa enggak, salah satunya indikatornya adalah ini. Ketika bangun dari sujud tilawah, kalau dia duduk berarti belum ngerti ini fikihnya. Fikihnya itu tidak duduk. Jadi nggak ada duduk istirahat tuh setiap kali berdiri, bukan. Duduk istirahat itu hanya bangun dari rokaat yang nggak ada tasyahudnya. Sedangkan ini bukan bangun ke rokaat, bukan. Ini sujud tilawah. Makanya nanti Bapak ya, kalau sujud tilawah jangan duduk. Sunnahnya justru jangan duduk. Penting Pak ini. Allah, ya kecuali kalau Bapak sudah saatnya lah, sudah memang harus duduk juga, ya wis lah. Tapi bukan karena ini sunnah. Ngerti Pak ya? Langsung bangun. Nggak ada duduknya. Ini penting ini ya. Terus untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi berapa kali sujud sahwi Pak? 2. Diingat ya, yang sujud sekali itu tilawah, syukur, sujud syukur itu sekali. Tapi kalau sujud sahwi itu 2 kali. Nah, antara sujud pertama dengan sujud kedua, ini tasyahud akhir nih. Duduknya kan iftirash apa tawaruk? Sebelum sujud sahwi, duduk tasyahud akhirnya tawaruk apa iftirash? Iftirash Pak. Ini ketika misalnya lupa kunut atau lupa tasyahud awal. Bangkit daripada sujud yang kedua, Allahu akbar. Sebagian orang begini. Padahal mau sujud sahwi. Ini nggak dianjurkan yang kayak gini Pak. Kalau mau sujud sahwi, kita duduknya iftirash. Ini ciri indikator orang ngerti fikih yang kedua kalau di dalam sholat. Kalau dia mau sujud sahwi, maka duduknya tuh duduk gini. Iftirash, walaupun yang dibaca adalah tasyahud akhir. Sampai innaka hamidun majid, sampai nanti dia membaca tasyahud, membaca doa setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Habis semuanya, ngapain? Sujud. Bukan salam. Kalau salam ya berarti udah nggak kena sujud sahwi. Dia mau sujud sahwi di akhir bacaan dulu, habisin dulu bacaannya. Setelah habis bacaannya, dia sujud sahwi sekarang. Bapak sujud sahwi, Allahu akbar, sujud. Subhanallah. Setelah bacanya boleh bebas, tapi yang dianjurkan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kalau nggak hafal pun ya udah subhanallah dah. Yang penting sujud. Setelahnya bangun kan Pak? Allahu akbar. Duduk apa nih? Iftirash lagi. Ya Pak ya? Antara sujud sahwi yang pertama sama sujud sahwi yang kedua, itu duduknya sama-sama iftirash. Ini duduk di antara 2 sujud juga. Baca nggak? Antara sujud sahwi yang pertama dengan sujud sahwi yang kedua ada bacaan nggak Pak? Atau sekedar duduk? Hah? Nah, ini afdolnya antara sujud sahwi yang pertama dan kedua, baca doa di antara 2 sujud.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, baru sujud sahwi lagi yang kedua. Nah, jadi bacanya sama kayak duduk di antara dua sujud di rokat-rokat sebelumnya, karena dia sujud sahwi ini tetap duduknya duduk di antara dua sujud, maka membacanya bacaan-bacaan di antara dua sujud. Begitu yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zen. Nah, setelah baca doa, sujud lagi. Sujud apa, Pak? Kok Bapak bingung ini di episodenya jangan putus ini, Pak ya. Kalau nonton tuh kalau episode putus itu nggak enak ini ya. Sujud sahwi yang kedua. Setelah sujud sahwi yang kedua, bangun Allah. Duduknya gimana? Tawarruk, duduk seperti tasyahud akhir begini, Pak. Baca nggak? Baca apa? Baca nggak, Pak? Langsung salam. Tapi duduknya begini. Duduknya tawarruk. Tapi salam. Assalamualaikum. Nggak usah ada doa-doa lagi, nggak ada. Karena sujud sahwi itu dilakukan sesaat sebelum salam. Jadi bacaan tasyahudnya udah dihabisin dulu. Sebelum sujud sahwi, bacaan tasyahud akhirnya itu udah dihabisin dulu. Baru dia sujud sahwi 2 kali. Nanti duduk terakhir tawarruk seperti ini, baru salam langsung. Jadi nggak ada lagi bacaan-bacaan apapun, walaupun duduknya duduk tawarruk. Jadi nggak ada tahiyat lagi apa segala macam, nggak ada lagi ya, Pak ya. Ini untuk sujud sahwi dan duduk di antara dua sujud sahwi.